Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kepada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah multimedia Bapak Agus Salim STMKOM. Pada kesempatan kali ini izinkan kami dari kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil diskusi, hasil tugas dari kelompok kami yaitu mengenai multimedia. Dan untuk tema yang lebih spesifiknya, tema yang kami ambil yaitu mengenai dasar dari multimedia. Pada presentasi kali ini saya tidak hanya sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan saya dari kelompok 5, di mana kelompok 5 ini terdiri dari 5 anggota, di mana anggota pertama yaitu saya sendiri, Kanda Winarto, kemudian ada Muhammad Surya, ada Ira Widyaningsih, Faruk Ali Mujahidin, dan Muhammad Ripaldi. Yang nantinya masing-masing anggota dari kelompok 5 ini akan memberikan penjelasan mengenai poin-poin yang akan kita bahas pada presentasi kali ini. Oke, langsung saja untuk poin yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai pengertian dari multimedia yang akan dibahas oleh saya sendiri. Oke, langsung aja teman-teman. Mungkin beberapa dari kita sudah tidak asing lagi dengan istilah dari multimedia ini. Mungkin beberapa dari kita sudah sering mendengar kata multimedia. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan multimedia tersendiri? Nah, jadi gini teman-teman. Ternyata multimedia ini terdiri dari dua bahasa, yaitu terdiri dari kata multi dan kata media, di mana multi ini pengertiannya adalah banyak atau lebih dari satu, kemudian media ini pengertiannya yaitu perantara atau sesuatu yang digunakan untuk mengekspresikan sebuah pesan. Jadi jika kita gabungkan mengenai arti dari setiap kata ini, maka multimedia merupakan perantara pesan yang meliputi lebih dari satu elemen ataupun banyak. Namun, pengertian secara umumnya multimedia merupakan suatu kombinasi yang dibentuk dari gabungan teks, gambar, animasi, audio, serta video untuk menghasilkan output tertentu berupa informasi yang menarik atau hal lainnya. Nah, nanti dari beberapa kombinasi elemen tersebut, misal kita mengkombinasikan audio dengan sebuah video ya. Nanti kombinasi tersebut bisa kita simpan, kemudian bisa kita tampilkan, kirim, proses dengan bantuan sebuah perangkat tertentu. Nah, untuk yang selanjutnya mengenai fungsi dari multimedia. Nah, untuk fungsi dari multimedia yaitu merupakan fungsinya itu untuk menyajikan dan menggabungkan teks, animasi, suara, gambar, dan video dengan tools sebagai alat bantu dan link, sehingga memungkinkan pengguna dapat melakukan navigasi, interaksi, berkarya, serta berkomunikasi. Demikian penjelasan mengenai dua poin dari saya. Kemudian untuk poin selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Surya. Silakan Mas Surya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Surya. Saya jurusan Teknik Informatika. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan materi tentang multimedia yang barusan telah disampaikan oleh rekan saya, Kanda Winarto. Kali ini saya akan melanjutkan kembali, di mana kita akan membahas tentang jenis-jenis multimedia. Jenis-jenis multimedia dibagi dua jenis, yaitu yang pertama produksi konten multimedia, yang kedua komunikasi multimedia. Lalu apa sih produksi konten multimedia itu? Produksi konten media atau multimedia content production merupakan hasil atau produk dari proses penggabungan beberapa media seperti teks, audio, animasi, grafik, interactivity, serta video untuk menyampaikan sebuah informasi. Kemudian hasil dari proses itu disebut produk multimedia. Nah, sebagai contohnya seperti musik, terus permainan, kemudian hiburan, dan lain-lainnya. Nah, kemudian selanjutnya setelah dari produksi konten multimedia, ada komunikasi multimedia. Apa sih komunikasi multimedia itu?
proses pemakaian atau penggabungan atau penggunaan media massa seperti media cetak, radio, televisi, serta internet. Tujuannya adalah sebagai media untuk menyampaikan atau mempublikasikan sebuah pesan atau informasi pada masyarakat ya pastinya, seperti material advertising atau yang disebut dibilang iklan, news atau berita, publicity, publikasi, entertainment, hiburan, education, pembelajar atau pendidikan, tutorial dan sebagainya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya bahas. Akan dilanjutkan kembali dengan rekan saya Ira Widyaningsi. Oke, selanjutnya jenis-jenis multimedia pembelajaran. Yang pertama multimedia interaktif, multimedia hiperaktif, multimedia presentasi, multimedia pembelajaran mandiri, multimedia linear, multimedia kit, multimedia hipermedia, multimedia virtual realitas. Jenis-jenis multimedia pembelajaran yang pertama yaitu multimedia interaktif, di mana media yang dapat mengontrol seputar apa dan kapan elemen multimedia akan dikirimkan atau ditampilkan. Contohnya seperti game, aplikasi program, CD interaktif, dan virtual reality. Lalu selanjutnya multimedia hiperaktif. Multimedia ini mempunyai elemen-elemen yang dapat diarahkan oleh pengguna dengan tautan atau link menuju elemen-elemen multimedia yang ada. Misalnya seperti World Wide Web, website, mobile banking, game online, dan lain-lain. Jenis-jenis multimedia pembelajaran. Multimedia presentasi. Multimedia presentasi pembelajaran merupakan alat bantu bagi guru untuk proses pembelajaran di kelas, namun tidak menggantikan peran guru secara keseluruhan dalam mengajar. Contohnya adalah Microsoft PowerPoint. Kemudian multimedia pembelajaran mandiri. Multimedia pembelajaran mandiri merupakan suatu software yang bisa dimanfaatkan secara mandiri oleh siswa tanpa bantuan guru. Contoh dari multimedia pembelajaran adalah Micromedia, Autoware, atau Adobe Flash. Kemudian ada multimedia linear berurutan. Multimedia linear merupakan jenis multimedia yang berjalan lurus. Multimedia seperti ini biasanya banyak kita temukan pada semua jenis film, tutorial video, dan sebagainya. Contoh dari multimedia linear adalah movie atau film, e-book, musik, siaran TV. Kemudian ada multimedia kits. Multimedia kits merupakan suatu kumpulan materi pembelajaran yang meliputi lebih dari satu jenis model dari jenis media yang diorganisir di sekitar topik utama. Di dalamnya juga termasuk CD-ROM, kaset, audio, gambar diam, studi cetak, dan transparansi overhead. Oke teman-teman, saya lanjutkan untuk jenis-jenis multimedia pembelajaran yang selanjutnya, yaitu ada multimedia hypermedia dan multimedia virtual realitas. Di mana untuk multimedia hypermedia ini merupakan kepanjangan dari hypertext, yaitu dokumen yang terdiri dari teks, audio, informasi visual yang disimpan dalam sebuah komputer. Contoh dari hypermedia tersendiri yaitu ketika dalam sebuah pembelajaran kita menggunakan link dari sebuah website untuk belajar. Kemudian untuk multimedia virtual realitas atau di sini bisa disebut juga dengan virtual reality atau dikenal juga dalam bahasa Indonesianya yaitu realitas maya, merupakan teknologi untuk pembelajaran yang memungkinkan pengguna untuk dapat berinteraksi dalam suatu lingkungan yang disimulasikan oleh komputer. Entah itu di suatu lingkungan yang sebenarnya lingkungan yang nyata ataupun benar-benar suatu lingkungan yang hanya ada dalam sebuah imajinasi. Jadi mungkin hanya ini yang dapat kelompok kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa diterima dan bisa dipahami oleh teman-teman sekalian, dan mudah-mudahan juga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Untuk segala kekurangan dari kelompok kami, baik dari segi
penyampaian materi ataupun penyajian materinya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan mudah-mudahan kedepannya kami bisa memperbaiki apa yang menjadi kekurangan kami hari ini. Mungkin hanya itu saja. Kami pamit undur diri. Sekali lagi mohon maaf atas kekurangannya. Sekian dan terima kasih. Salam Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.